pada di jadwal ulang sama hadis teh supados tiasa kapangsa hadis langsung namun karena akan kita rescheduling, tapi mudah-mudahan kedepannya kita bisa mungkin lebih nanti lebih aktif dalam hal rapat koordinasi dengan kepala dinas dan yang lain-lainnya, karena ada beberapa hal selama ini kita running menyangkut tentang secara garis besar kita memang punya tema tentang pelayanan dasar kesehatan yang ada di Kabupaten Tasikmalaya. Salah satu langkah yang kemarin kita sudah selesai, bagaimana kita koordinasi dengan seluruh 40 puskesmas yang ada, terus juga dengan Asklin dan PMI dalam rangka seluruh variabel yang nantinya terkait tentang pelayanan dasar kesehatan. Sebetulnya dalam hal ini kesempatan ini kita juga ingin ada koordinasi dengan pihak Dinkes secara utuh gitu ya, tapi nggak apa-apa, mungkin satu waktu kita akan jadwalkan kembali. Kedatangan kita ke sini itu ada beberapa hal mungkin selain yang tadi yang mungkin nanti kita koordinasikan di lain waktu. Yang pertama yang belum kita koordinasikan itu masalah yang tadi Pak, mungkin masalah pengadaan alkes, pengadaan obat, dan kita juga ingin tahu mungkin gudang atau apalah di sana ya, tempat penyimpanan obat seperti apa, karena salah satu variabel yang kita temukan hal yang perlu terkoordinasikan dari puskesmas salah satunya yang pengadaan obat. Nah, selain itu juga sebetulnya nanti kita juga kalau emang di sini bisa bukan terjawab kan, mungkin kita minta sebuah gambaran itu tentang pertama tentang skema UHC ya. Kemarin itu kan ini menarik gitu. Ini yang pertama kita dalam bulan Mei kemarin 2025 kita sudah UHC, tapi ternyata ada problem-problem tersendiri. Terus yang kedua kita juga ingin mengetahui skema yang mau diambil sama Dinkes, yang nantinya walaupun memang Dinkes bukan salah satunya mitra kita yang mengurus tentang itu, ada dinas sosial juga nanti yang terkait. Cuma paling tidak skema yang nanti dari dinas kesehatan seperti apa, karena kita punya sekitar 85.000 untuk UHC yang memang menjadi PR kita. Ya, nantinya kan seperti apa nanti skemanya, kalau emang bisa tersampai sekarang ya alhamdulillah, kalau tidak nanti mungkin dalam perkoordinasi secara utuh nanti akan kita bahas. Ya, mumpung 2006 ini belum closing untuk penganggaran, yaitu kemarin kita mengikuti APD juga dalam rangka hal skema dalam intervensi anggarannya mungkin nanti. Nah, akhirnya kan kita berpendapat bahwa seluruh sektor yang menangani ini emang harus duduk bareng dan mempunyai strategi untuk penuntasan itu, karena kita tahu bahwa akibat kita tidak UHC itu yang kita kan menjadi narasi publik yang kurang enak kalau sekarang ini. Nah, tetap yang menjadi tumpuannya adalah dinas kesehatan ya, termasuk kita mungkin Komisi 4 yang kalau emang publik narasinya kan bagaimana kebijakan secara politik dari Komisi 4, tapi kan Dinkes itu secara teknisnya gitu kan hal itu, dan ini harus terselesaikan. Sehingga mudah-mudahan kemarin kita masih menyiapkan sekitar 32 miliar mungkin untuk hajat mungkin ya, terus juga untuk kita ketahui lokal juga sudah menagih 10 miliar, kita udah tagihan. Skema seperti apa nantinya ulah kita bareng-bareng ya, uang apa, kalau emang punya uang kita bayar, kalau enggak ya bagaimana mungkin untuk perhatiannya apa sebagian seperti dulu atau tidak. Yang kalau Cicendo kan sudah selesai ya, tinggal yang lain. Nah, hal-hal seperti itu yang pertama tentang skema UHC yang begini. Terus yang kedua sebenarnya yang kita ingin koordinasi karena tentang sekarang kan cut off nih Bu ya. Ya, kita lagi menyisir dinas-dinas kita yang ada di mitra kita, cut off yang emang berlaku oleh Pak Bupati sekarang gitu ya. Dinkes seperti apa gitu, ada program-program, pastilah setiap dinas ini kan ada hal yang memang terrekonstruksi programnya gitu ya, menjadi mengarah terhadap program yang menjadi prioritas Pak Bupati. Nah, sebelum nanti dibahas mungkin di Banggar, kita di mitra pengen tahu gambaran kalau di Dinkes ini
kenana sabaraha gitu di dia teh orang teh takut-takut gini, ada hal yang seharusnya ini tidak perlu dikatot karena kita mempunyai krusialitas dari program yang sudah direncanakan oleh Dinkes. Malah jangan sampai bahwa kita udah program prioritas dan emang berdampak yang sangat luas terhadap masyarakat yang nantinya bahkan menjadi omongan publik ketika emang ini tidak tersentuh. Ini juga kan harus tersampaikan sehingga kita ketika nanti di Banggar juga bisa mengawal bahwa ada hal-hal yang emang menjadi skala prioritas yang emang oleh Dinkes ya. Semacam model kita masalah Dinkes ya. Berapa kali kan kita ngobrol sama Hajat bahwa berapa angka psikologis untuk kita mengamankan istilahnya lamun tadi bere saanu teh bakal kolap lah gitu ya. Nah itu sudah muncul angka-angkanya. Katakanlah untuk tahun depan itu paling tidak harus ada minimal 3 miliar teralokasi atau itu. Atau ketika kita tanya kemarin ke APD ternyata belum teralokasi. Karena hal ini yang harus tersambungkan. Nah itu mungkin yang kedua. Terus yang ketiga ini juga menyangkut tentang posisi rumah sakit yang ada ya. Rumah sakit kalau di Hajat mungkin kalau di Hajat tidak begitu permasalahan Bu ya, hanya kemarin masalah hutang ke BJB walaupun itu sudah terklarifikasi sebetulnya ya, yang sempat ramai di media itu ya. Jadi udah terklarifikasi karena kita sudah panggil BJB-nya, kita sudah panggil aja kalau PTAP di sini itu sudah terselesaikan. Nah, yang ingin ada gambaran secara utuh ini tentang pengembangan operasionalitas rumah sakit TNT. Ya, ternyata kita sudah panggil dan sangat-sangat banyak permasalahan, termasuk SDM mungkin, walaupun mungkin karena sudah belum mungkin dari ini ada irisan nggak ini belum gitu kan. Itu ada irisan nggak dengan SDM mungkin dari kerjaan ibu kebijakan dari Dinkes tentang pegawai rumah sakit yang ada di sana, karena kan hampir mungkin 150-an itu kan statusnya tidak jelas juga ya, walaupun dulu kan ada pernyataan untuk volunteer, tapi paling tidak kan itu menjadi kalau terlalu lama kalau relawan tidak ada sebuah harapan mungkin ke depan ada kebijakan-kebijakan ini kan jadi masalah juga. Itu ini masalah SDM termasuk SDM-nya bukan masalah itu aja. Dokter spesialis kan sudah tidak ada sekarang, baru hanya 1 orang. Itu kan jadi problem kita lah. Kalau 1 orang yang tidak ada, dia tutup berarti kan syarat menjadi rumah sakit D tipe D itu tidak ada. Nah ini kan saya pengen dengar dari Dinkes bagaimana mengambil langkah-langkah nanti ke depannya. Yuk bareng-bareng gitu. Kita ngomong mungkin ke Bupati ada hal yang harus kita selesaikan. Ini termasuk kan program yang saya satu lagi sampai detik sekarang ini kan belum bisa kerjasama kontraktual dengan BPJS. Karena salah satu faktornya ya SDM, yang kedua masalah program yang sangat krusial apa sistem informasi rumah sakit yang belum dimiliki oleh itu. Nah, Dinkes sejauh mana mungkin? Nah hal-hal seperti itulah mungkin masih banyak sih sebetulnya, tapi paling tidak kita ingin ada gambaran yang mudah-mudahan bisa diterima secara utuh sekarang. Kalau tidak mungkin nanti kita jadwal. Sekian miliar ke Hasan Sadikin. Nah, ya yang paling besar kita Hajat dan Sukarjo 10, sekian miliar. Nah, kemudian yang terkait dengan cut-off memang kami juga di sini ada beberapa program yang sudah dilaksanakan kegiatannya dan itu berkaitan langsung dengan masyarakat dan itu mungkin sampai saat ini masih belum bisa realisasi karena apa juga terkait dengan operasional STNT itu terkait SDM, honorarium non ASN belum ada dan juga SIM RSS yang lagi on proses begitu. Jadi rumah sakit TNT betul kita belum bisa MOU dengan BPJS dikarenakan masih ada beberapa item atau indikator yang belum terpenuhi dan pasien hanya bisa dilayani kalau mereka yang mau berbayar secara mandiri gitu kan. Nah terkait hal ini mungkin memang Dinkes sampai saat ini masih memantau dan
berproses untuk bisa terpenuhi. Dan semoga dengan adanya Pak Ketua Dewan beserta anggota Dewan semuanya yang hadir di sini bisa berbareng-bareng mensolusikan beberapa hal yang terkait dengan kesehatan, baik di dinas kesehatan, di puskesmas ataupun di rumah sakit, untuk bisa mencari solusinya dan menyampaikannya kepada pimpinan daerah. Terima kasih Pak Ketua, ini semua nanti akan saya sampaikan juga kepada pimpinan kami, Pak Kepala Dinas, juga Pak Sekretaris Dinas. Dan semoga apa yang masih menjadi permasalahan bisa secepatnya disolusikan. Mungkin itu saja Pak Dewan. Ini menambahkan yang cover itu adalah anggaran yang berasal dari APBD. Jadi kalau kegiatan insya Allah itu banyaknya dari DAK itu berjalan seperti biasa. Tapi ada beberapa hal yang memang sumber dananya dari APBD, DAU. Kita sudah dikasih kemudahan oleh Bapak Bupati bahwa kalau memang ini urgensinya benar-benar urgent gitu ya, kita bersurat pakai peta dinas dan ada dispon nanti dari Bapak Bupati untuk merealisasikan kegiatan itu. Jadi sampai saat ini insya Allah cut off itu masih bisa ditanggulangi lah, maksudnya karena itu mah cuma dari APBD itu adanya di SPPD, diadu lah di kesekretariatan. Untuk kegiatan yang lain-lain sampai di bidang pelayanan kesehatan, di penunjang, ada beberapa penunjang yang emang dari DAU itu masih bisa asal bersurat gitu dan dilihat urgensinya ini apa, terus sampai ke outputnya ini apa gitu, sampai gitu kita asal bisa nerangin, insya Allah dikasih dispo untuk realisasi anggaran itu. Yes. Yang ini yang terdepo reduksi kurang lebih kalau diadu itu 2. kalau secara keseluruhan. Secara keseluruhan yang di cut off Ya, atau yang dirubah pos program. Oh yang kemarin yang rasionalisasi. Rasionalisasi itu ada beberapa sampai kurang lebih 5 ya kalau nggak salah, itu PMP ya. Itu sampai 5 karena kita merealisasi itu 2 kali. Pertama tahap waktu itu ya, terus kemarin yang kedua udah hampir segitu. Tapi itu justru dari posisi RS nih, nanti kan RS kita akan membangun. Sebenarnya bukan ranah saya. Ini aja sampai ke ibu makan bukan dalam kebijakan tapi sering karena sering ikut jadi sebenarnya nih untuk RS di mana itu teh NT itu di TNT itu kena kurun, jadi ke postu lagi ke postu gitu. Jadi kemarin tuh tidak ini RS nggak jangan dulu, sebenarnya itu harusnya bidang 2 tuh yang ngomong. Tapi terus dialihkan uangnya, tapi tidak serta merta dikeluarin dari dinas kesehatan, justru dialihkan ke pembangunan puskes. Ada yang tadi keluar siapa? Keluar ada itu sekitar segitu. Tapi keluarnya itu jadi kegiatan yang baru gitu Pak, nggak keluar dari dinas kesehatan. Ada nggak kegiatan di keluar katakan ke PU kemana? Enggak. Jadi koderinya masih di kita. Masih di kita, tapi jadi beda judul, jadi beda codering gitu. Kayak tadi kan pembangunan SS, jadi pindah ke pustu, pembangunan pustu kayak gitu. Nah terus pemindahan itu kajiannya apa alasannya? Itu yang lebih detail bidang 2 ya. ada itu benar ada. Tujuan kita tuh salah satunya tadi seperti yang Ketua sampaikan, salah satunya jangan sampai terhambatnya dalam segi pelayanan, dalam pelayanan kepada masyarakat yang teriak. Apa dengan hal apapun, dengan cut off apa dengan cut off itu sendiri jauh mana bagi kesehatan segi pelayanan yang sampai dengan judul cut off ini mereka tersendat gitu. Kemudian Bapak mesti bedakan cut off sama rasionalisasi atau apa tuh namanya efisiensi ya. Efisiensi. Bedakan. Kalau cut off itu udah
udah nih DPR itu udah sah, cuma di stop dulu realisasinya. Ya maksudnya kan Karena stopnya itu katoknya itu yang sampai termenghalainya itu dalam segi pelayanan, makanya berdampak nggak, berdampak banget atau tidak berdampak itu ada seperti itu lah, gitu kan. Ya, sampai cut off judul cut off itu hari ini menyampaikan pelayanan berdampak gitu, entah itu dari penyediaan obat-obatan, entah itu dari segi apa gitu, dalam lebih jadi mengurangi lah kualitas pelayanan kebutuhan masyarakat, mobil khusus di dinas kesehatan dengan kalimat cut off ini. Itulah. Adapun pengalihan dari judul tadi asalnya kemana itu kan banyak pengalihan yang masih beda kodering yang masih di lingkaran dinas itu kalah dengan bidang luar. Kami tadi menyanyikan itu berdampak lagi ulah kita terbengkalai ini ya ulah. Jadi saya mau nanya kalau